Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan sahabat pendidik sekalian dimanapun Anda berada? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Kembali lagi bersama saya Didik Rahmadi. Ya, dalam video sebelumnya saya telah memberikan penjelasan tentang kemarin untuk admin ya, sebagai admin tentang bagaimana cara mempersiapkan aplikasi agar aplikasi e-raport ini dapat dipakai oleh atau diisi oleh guru dan wali kelas. Nah, kali ini saya akan mencoba untuk memberikan penjelasan itu mengenai aplikasi e-raport sebagai guru jika kita login sebagai guru. Nah, bagaimana cara guru, apa saja isinya, bagaimana cara guru menyiapkan KD, lalu merencanakan penilaian dan mengisi nilai sampai nilai tersebut siap untuk dicetak dan atau di print ya, di print dalam bentuk raport fisik atau kertas. Nah, mungkin dalam video ini saya memperlihatkan penginputan sebagai guru kelas ya, tapi untuk guru muatan pelajaran yang lain seperti agama, PJOK atau muatan lokal jika gurunya berbeda atau ya dan yang lain-lain ya, yang gurunya berbeda ya dengan guru kelas, sebenarnya prinsipnya sama pengerjaannya, urutannya pun sama sepertinya ya, mungkin hanya tampilannya saja yang sedikit berbeda. Kayak kalau guru kelas itu kan memilih muatan pelajaran yang mau diisi. Nah, kalau guru muatan pelajaran, guru bidang studi itu memilih kelas mana yang akan diisi nilainya. Namun, sebelum masuk ke tutorial, untuk mendukung channel ini silahkan klik tombol like, subscribe, dan share kepada rekan-rekan sahabat pendidik yang lainnya. Semoga tutorial-tutorial yang saya buat dapat bermanfaat bagi sahabat pendidik di Indonesia pada umumnya. Baiklah, mari kita masuk ke tutorial bagaimana cara mengisi nilai dengan masuk sebagai guru kelas. Ayo kita let's go. Nah, untuk masuk ke dalam aplikasi e-raport SD, rekan-rekan sahabat pendidik sekalian harus meminta dua hal kepada admin, yaitu yang pertama meminta alamat IP pada server komputer yang terinstal aplikasi e-raport SD. Yang kedua, meminta user dan password untuk masuk ke dalam e-raport SD. Pada siapa memintanya? Tentu saja kepada yang ditunjuk sebagai admin aplikasi e-raport SD. Biasanya sih operator sekolah mungkin ya. Tapi perlu diketahui bahwa admin pada aplikasi ini tidak harus ke operator sekolah. Bisa juga guru yang dianggap mahir dalam bidang IT. Nah, ini contoh alamat IP yang didapatkan dari admin ya. Ini contohnya alamat IP. Nah, ini yang ada di layar ini adalah alamat IP dari server dari komputer saya ya. Jadi nanti pasti berbeda yang diberikan oleh admin kepada rekan-rekan sahabat pendidik sekalian, itu pasti berbeda. Nah, setelah mendapatkan ini nih alamat IP dan passwordnya ya, rekan-rekan sahabat pendidikan sekalian silahkan buka aplikasi browser ya. Aplikasi browser itu apa aja ya? Google Chrome, ada Microsoft Edge, ada Mozilla Firefox, ada Opera dan sebagainya lah ya. Nah, saya di sini menggunakan Google Chrome. Oke, menggunakan Google Chrome. Nah, alamat yang tadi dikasih admin itu dimasukkan ke tempat menulis URL. Adanya di sini Bapak Ibu ya. Jangan di bawah ini. Tempat menulisnya adanya di sini. Karena kalau misalnya rekan-rekan sahabat pendidik sekalian menulisnya di sini, ini untuk mencari sesuatu di Google, bukan untuk masuk ke dalam suatu halaman seperti itu ya. Nah, setelah tulis di sini, silakan klik enter. Ya, ini dia. Selamat datang ya di aplikasi e-raport SD.
ya. Di sebelah di sini kita memasukkan, setelah masuk sini ya, di sini rekan-rekan sahabat pendidikan memasukkan username dan password yang didapatkan oleh admin ya, di sini nih. Oke, saya coba masuk nih. Passwordnya kalau standarnya belum diganti 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya rekan-rekan semuanya. Masuk sebagai guru, jangan lupa ini masuknya sebagai guru. Nah, ini pilih tahun ajaran atau tahun pelajaran yang sedang berjalan dan semester yang sedang berjalan ya. Jika tidak yakin dengan password yang ditulis, silakan ini tampilkan password, klik login ya. Kita sudah masuk nih ke halaman awal dari aplikasi iRapor SD. Baiklah, di sini di sebelah kiri sini ada banyak menu-menu, ya, cuman dalam video kali ini mungkin saya akan hanya menjelaskan langkah-langkah wajibnya saja ya bagi guru ya, hanya langkah-langkah wajibnya saja, karena kalau misalnya saya jelaskan satu persatu bisa 2 jam video ini berlangsung. Baiklah ya, ada 5 langkah wajib yang harus dilaksanakan atau dijalankan oleh akun guru sampai nantinya nilai tersebut dapat dikirim ke admin lalu dicetak oleh admin ya. 5 langkah wajibnya itu apa saja? Yang pertama ya adalah memeriksa data kompetensi dasar ya. Yang kedua adalah mengisi rencana penilaian. Yang ketiga, input data dan nilai ya. Nah, input data dan nilai ini itu jadi satu bagian dengan ini nih, 3 ini, download format dan import siswa ini ya, karena import siswa ini memasukkan nilai juga tapi menggunakan Excel ya, format Excel. Lalu langkah yang keempat adalah proses deskripsi siswa, dan yang terakhir adalah kirim nilai akhir. Lalu yang lainnya untuk apa? Tentunya yang lainnya memiliki fungsi-fungsinya masing-masing ya. Mungkin nanti akan saya bahas, saya singgung lah sedikit-sedikit ya, supaya tidak terlalu bingung. Oke, lanjut ya. Langsung saja kita akan masuk ke langkah yang pertama. Oke, sebelumnya ini ada ubah password. Kalau misalnya rekan-rekan sahabat pendidik sekalian mau merubah password, silahkan diisi passwordnya lalu simpan ya. Jika lupa silakan minta kepada admin untuk mereset passwordnya. Oke, data kompetensi dasar ini untuk apa? Ini untuk memeriksa ya, memeriksa apakah KD tersebut dipakai untuk semester yang sedang berjalan atau dipakai di semester 1 ya, atau semester yang lainnya. Nah, saran saya untuk memeriksa data kompetensi dasar ini, tunjuklah satu atau beberapa guru yang dianggap mahir IT ya, untuk mengisi atau memilih KD yang digunakan. Agar apa? Agar meminimalisir kesalahan dalam pemilihan KD. Nah, rekan-rekan sahabat pendidik sekalian tinggal memberikan pemetaan atau data KD yang digunakan di semester yang sedang berjalan sekarang. Nah, sekarang untuk guru yang ditunjuk tersebut, untuk mempermudah memeriksa KD, langsung saja klik edit data ya. Sebelumnya pilih dulu ya mata pelajarannya ya, misalnya saya PPKN. Lalu, nah ini kan muncul kelas 1. Nah, kalau kita langsung saja untuk mempermudah, daripada kita next 1, 2, langsung saja edit data kompetensi. Nah, di sini lihat ini kolom kelas ini berarti dia KD ini adalah untuk kelas 1. Ini untuk semester 1. Kode ini kode KD ya, 1.2, 1.3 dan sebagainya. Nah, ini ada 2 nih, berarti dimasuki semester 2. Yang satu guru ini menentukan benar nggak 1.1 ini dipakai untuk semester 1 ya, di kelas 1. Ini jangan dirubah-rubah pokoknya ini ya. Ini jangan dirubah-rubah, yang kelas ini jangan dirubah-rubah. Yang dirubah adalah semesternya saja. Oke, benar atau tidak dipakai di semester 1 atau 2, terus sampai kelas 6 ya.
terus sampai kelas 6. Nah, satu guru ini bisa melihat atau mengisi semua mata pelajaran kecuali muatan pelajaran yang diajarkan oleh guru lainnya, bukan guru kelas ya, seperti agama, EJOK, atau mungkin muatan lokal yang bahasa Inggris, seperti itu ya, yang memiliki guru sendiri. Nah, itu tidak bisa kita melihatnya. Maka dari itu rekan-rekan yang ditunjuk sebagai mengisi KD ini atau mengatur KD ya, harus meminta pemetaan dulu kepada guru-guru yang lainnya agar ini tepat dipakainya ya KD-KD-nya ini. Nah, kalau misalnya ada KD yang kurang atau bahasa KD-nya salah ya. Kalau KD yang kurang itu biasanya KD-KD muatan lokal ya. Muatan lokal itu nggak ada KD-nya di sini. Untuk pelajaran yang lainnya seperti PPKN, IPA insya Allah udah lengkap ya. Udah lengkap kalau yang itu. Tapi kalau untuk muatan lokal itu belum ada KD-nya di sini. Belum ada. Kenapa belum ada? Karena rapot ini kan untuk se-Indonesia ya. Sedangkan muatan lokal di setiap provinsi itu berbeda-beda ya. Berbeda-beda sehingga dari kementerian juga tidak memasukkan KD muatan lokal di sini. Seperti di Jakarta contohnya itu untuk muatan lokalnya itu PLBJ ya, seperti itu. Kalau yang di tempat lain, kalau mungkin di di Jawa Barat itu mungkin bahasa Sunda dan sebagainya lah ya. Nah, untuk menambah KD tersebut nih ada tombol tambah kompetensi dasar, silakan klik tambah. Nah, di sini ya, tambah. Tapi jangan lupa ini harus dipilih mata pelajarannya ya, PLBJ misalnya. Nah, ini kan PLBJ saya belum memasukkan KD-nya nih. Belum saya masukkan KD-nya. Maka saya klik tambah kompetensi dasar. Nah, KD PLBJ itu kalau satu semester itu ada 8 KD ya, KD 16 total sama keterampilan. Nah, total 16 satu semester sama keterampilan. Maka di sini jumlah kompetensi dasar yang akan ditambahkan ya udah pilih 16. Nah, seperti itu ya, tinggal tambahin saja di sini. Lalu KD yang perlu ditambahkan lagi biasanya adalah KD mata pelajaran itu agama. Nah, agama itu ada beberapa KD yang kurang lengkap di sini ya. Contoh KD kelas 6 itu ada KD 4.1.2 ya. Itu tentang membaca surah kalau misalnya. Oke, kita lanjut saja ya. Ini untuk KD. Jadi dipilih KD-nya sudah betul atau belum ya. Kalau sudah betul semuanya, sudah dibetulkan, maka klik simpan ya. Di sini klik simpan. Kita lanjut ke langkah yang kedua ya. Langkah yang kedua adalah merencanakan penilaian. Nah, apa ini merencanakan penilaian? Rencana penilaian ini berfungsi untuk menentukan ada berapa nilai yang ingin dimasukkan ke dalam aplikasi iRapor SD ini. Oke, kita klik ya. Di sini ada 4 ya. Ada 4 rencana. Ada rencana nilai pengetahuan, rencana nilai keterampilan ya. Lalu milih KD atau butir sikap spiritual dan sikap sosial. Kita yang pertama dulu, rencana nilai pengetahuan. Pilih kelasnya yang sedang diajarkan, kelasnya, pilih mata pelajarannya ya. Lalu pilih jumlah penilaiannya. Oke, berapa jumlah penilaiannya? Biasanya satu tema itu ada, kalau kelas tinggi ada 5 ya, ada 5 tema. 5 tema paling minimal mungkin ya ada 5 PH. Nah, ada 5 PH dalam satu semester. PH tema 1, PH tema 2 dan seterusnya ya, biasanya gitu. Nah kalau misalnya rekan-rekan sahabat pendidik sekalian melaksanakan PH sebanyak 5 kali, maka di sini tentukan 5 ya, bukan 5. Teknik penilaiannya ada tes tulis, ada tes lisan, ada tes
penugasan ya, sampai 5. Namun ada cara yang simpelnya mungkin ya. Cara yang simpelnya adalah jika rekan-rekan sahabat pendidik sekalian sudah merekap hasil nilai PH dalam satu semester. Tentunya merekapnya itu sudah per KD ya, per KD setiap muatan pelajaran ya. Maka kalau sudah direkap seperti itu, rekan-rekan sahabat pendidik sekalian boleh memilih satu penilaian saja di sini. Ya, boleh seperti itu. Ya, oke, tulis. Nah, di sini ini tadi saya PPKN salah kan, ternyata PPKN harus diedit tuh. Harus diedit kelas 6. PPKN kelas 6. Sebentar. Semester 2 ini salahnya. Harus diedit dulu supaya dia masuk ke semester 1 semester 2 gitu. Nah, klik simpan. Nah, sekarang masuk lagi ke rencana pengetahuan. Oke, PPKN 1 misalnya ya, saya tulis di sini 1. Nah, teknik penilaiannya boleh tes tertulis, tes lisan, dan penugasan ya. Di sini kita checklist KD tersebut. Nah, ini ada syaratnya kalau misalnya rekan-rekan sahabat pendidik sekalian kalau memilih 1 saja ya. Nilainya, sekali lagi, nilainya harus sudah direkap di dalam satu semester itu ya. KD 3.1 PKN, nilai akhirnya untuk PH berapa ya. Jadi udah ada rekapannya, udah ada nilai akhir PH-nya ya. Kalau misalnya dalam bentuk masih per tema, maka rekan-rekan sahabat pendidik sekalian tentukan nilainya 5 atau jumlah penilaian harian yang sudah dilaksanakan seperti itu. PH1 menggunakan KD 3 titik berapa ya, 3.1 misalnya. Lalu yang PH2 menggunakan yang mana, 3.2 gitu ya. Lalu PH3 menggunakan yang mana, yang ini. Lalu PH4 menggunakan yang mana, yang 3.4. PH5 menggunakan yang mana, 3.2 lagi. Nah, jadinya seperti ini ya checklistnya, bukan semuanya di checklist ya, jadi digunakan di PH yang mana. Nah, di sini saya pilih 1, maka kalau 1 checklist semuanya. Nah, itu perbedaannya. PTS ya, PTS itu penilaian tengah semester, itu menggunakan KD berapa saja. Tentunya tidak semuanya ya, PTS kan di tengah-tengah semester ya, bisa ini 1 dengan 2, bisa 1 dengan 3 ya, tergantung yang diujikan di dalam PTS tersebut ya. Untuk PAS pasti semuanya terpakai kalau PAS ya, jadi seperti ini. Kalau sudah selesai ya, ini jangan lupa ditulis dipilih tes tulis, lalu klik simpan. Oke. Nah, lanjutkan ke muatan pelajaran ya lainnya. Bahasa Indonesia pilih berapa, apa saja yang dipakai, lalu matematika dipilih ya, seperti itu ya. Selanjutnya adalah rencana nilai keterampilan. Oke, lanjut. Rencana nilai keterampilan ini hampir sama prinsipnya pengerjaannya ya, mungkin sedikit perbedaan ya, adalah di sini ya, jenis penilaian. Oke. Lalu dia nggak ada PTS, nggak ada PAS. Dalam satu semester ya, muatan pelajaran tersebut melakukan beberapa kali penilaian keterampilan. Jika rekan-rekan sahabat pendidik sekalian melakukan 3 kali ya sudah 3. Nah, jenis penilaiannya apa? Yang pertama praktek, yang kedua proyek, yang ketiga produk, misalnya seperti itu ya. Lalu di checklist mana saja yang menggunakan praktek, mana saja yang menggunakan proyek, mana saja yang menggunakan produk, seperti itu ya. Nah, lalu klik simpan. Ini biasanya saya nyimpan 1. Oke. Ini boleh seperti ini juga. Terus simpan.
seperti itu ya, hampir sama ya. Selanjutnya pilih KD butir sikap spiritual. Nah ini harus, biasanya sikap spiritual itu biasanya adalah muatan pelajaran PPKN agama ya, yang ada muatan sikap spiritualnya dan sosialnya. Namun dalam aplikasi ini ternyata PLA muatan lokal pun masuk untuk harus mengisi sikap spiritual ya, maka harus diisi checklist LDG. Lalu satu lagi adalah PPKN, itu semuanya. Klik simpan. Oke, PPKN sudah. Nah, nanti kalau guru agama ya, guru agama juga harus memilih. Dan satu lagi yang harus mengisi sikap itu adalah guru PJOK. PJOK harus memilih juga, menceklis juga, nanti juga mengisi. Cuman mengisinya paling kalau guru PLDJ muatan lokal itu dan PJOK itu tidak terlalu ini ya misinya ya. Yang penting agar aplikasi ini dapat tercetak. Sikap sosial sama dengan sikap spiritual, tinggal dipilih kayak aja. Fokus di PPKN. Baik. Rencana penilaian sudah dilakukan, itu langkah kedua. Langkah yang ketiga adalah menginput data nilai. Nah, ada dua cara ya untuk input nilai dalam aplikasi ini ya, yaitu input lewat aplikasi ya, input data nilai, dan input menggunakan impor nilai ya. Lewat aplikasi berarti kita menginput di aplikasi di sini. Kita menginput satu per satu ya, satu per satu seperti ini contohnya. Ini input data dan nilai ya. PPKN. Oh, bentar. Oh, saya belum klik ini ya. Ya, pilih PPKN. Nah, PH1 nilainya begini. Terus di sini. Ya, ini kalau menggunakan aplikasi. Yang kedua adalah yang lebih mudah ya, yang lebih mudah. Ya ini belum nih. Ya udah selesai ini sampai bawah. Ternyata ini baru PH, yang PAS belum. Isi lagi di bawah. Ternyata ini baru pas, yang PTS belum. Mungkin agak ini ya, membuat mata agak sedikit blur jadinya ya. Cara yang kedua, yang keterampilan juga sama. Mohon maaf. Ya, ini ada tempat-tempat ya. Juga sama yang keterampilan tuh ya, mengisi juga lewat aplikasi ya. Nah, namun untuk nilai sikap spiritual dan sikap sosial saya sarankan menggunakan ini ya. Jangan pakai cara yang kedua nanti. Kalau khusus untuk sikap spiritual dan sosial saya sarankan menggunakan input data lewat aplikasi, karena apa? Akan lebih mudah. Lebih mudahnya di mana? Lebih mudahnya adalah di atas ini ada keterangan KD-nya. Jadi kita dapat menentukan oh ini KD yang ini, KD yang ini, maka kita taruh misalnya seperti ini, sangat baik ya, ini sangat baik. Karena kalau lewat Excel itu nggak kelihatan, ini kata-kata ini nggak kelihatan, hanya terlihat kode KD-nya saja. Nah kan kita nggak hafal kode KD itu untuk membahas tentang apa gitu ya. Di contoh seperti ini, sangat baik, seperti itu ya. Oke, simpan. Begitupun dengan sikap sosial, sama. Lewat aplikasi aja. Lewat aplikasi aja. Nah, kalau input nilai pengetahuan dan keterampilan, saya sarankan lebih baik menggunakan impor nilai siswa. Enak juga ya, bisa impor nilai siswa. Saya kan punya daftar nilai, masukin saja. Oh, tidak semudah itu Bapak Ibu rekan-rekan sekalian ya, karena aplikasi rapor ini formatnya sudah tersendiri, harus mengikuti format yang sudah disediakan ya. Bagaimana caranya kita melihat formatnya? Bagaimana? Ini ada di sini.
download, format, import, pilih kelasnya, mata pelajarannya yang mana. Nah, ini kan PPKN nih, yang di download hanya ini saja, format nilai harian pengetahuan dan format nilai keterampilan saja. Yang ini tidak usah. Kenapa tidak usah? Kan udah diisi tadi di sini. Ya, tidak usah lewat ini lagi, ekstra lagi. Ini aja, ya. Ini. Nah, itu. Terus ini. Oke. Kita buka ya. Di sini saya ngisinya salah-salah ya. Belum keisi, belum enable ternyata. Misalnya ini hanya contoh saja, bukan untuk diikuti, ini namanya bahkan gitu. Itu contohnya, jangan lupa di save. Aduh, lupa lagi. Oke. Sekali. Masih ada lagi. Oh, nggak bisa. Oh, dia nggak boleh lewat nih. Oke, dua lagi. Seperti ini, jangan lupa di save. Oke. Nah, supaya nggak kayak gitu banget ya. Nah, ini kan baru PPKN doang ya. SBDP download, bahasa Indonesia download, lalu matematika download. Nah, taruh file download ini di satu folder, jangan lupa supaya lebih mudah. Foldernya itu juga nanti dipisah. Ini pengetahuan, folder yang satu lagi untuk keterampilan, supaya lebih mudah ya, seperti itu. Nah, setelah diisi tadi ya, ini contohnya yang udah diisi tadi ya, diisi ya, rekan-rekan sekalian tinggal import pengetahuan sesuai FKD Peng. Ini yang harus dimasukkan. Kalau misalnya kita salah aja, dia nggak bisa masuk. Tuh, maaf, file yang Anda import tidak sesuai, maka harus benar filenya harus benar. Upload. Tuh, masuk kan? Masuk, jangan lupa klik simpan dan nilai. Oke, begitu juga dengan membuat nilai keterampilan. File, oke, upload, simpan data nilai. Nah, itu langkah yang ketiga tadi ya. Nah, kita lanjut ke langkah yang keempat. Langkah yang keempat adalah proses deskripsi siswa. Ini cukup mudah, tinggal memilih saja ya, memilih PPKN. Nah, ini kalau misalnya dia udah benar isinya, dia bakal keluar deskripsinya nih ya. Apa sih deskripsi ini? Ini deskripsi ini ya, ada berfungsi untuk menggenerate
nilai-nilai yang tadi berupa angka ya, yang rekan-rekan sahabat pendidik masukkan, itu digenerate, diubah menjadi teks deskripsi pencapaian KD ya, yang nantinya akan dicetak di rapor cetaknya. Caranya mudah banget ya, tinggal pilih, ini juga pilih, lalu simpan. Oke, ini data yang dapatkan 32 udah benar. Lalu pilih lagi muatan pelajaran, semua muatan pelajaran di proses deskripsi. Loh, ini kenapa begini? Karena saya belum mengisi nilai bahasa Indonesia. Saya hanya baru mengisi PPKN saja. Ya, seperti itu ya. Setelah rekan-rekan sahabat pendidik sekalian semuanya sudah melakukan deskripsi di semua mata pelajaran, lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu langkah ke-5, kirim nilai akhir. Nah, yang lain ini untuk mengecek aja, untuk cek dan recheck apakah nilai yang sudah dimasukkan, apakah nilai itu masuk kepada admin gitu, ke dalam aplikasi. Nah, contohnya nilai akhir, cek dan recheck tuh udah masuk berarti ya, udah masuk. Oke, nah, kirim nilai akhir. Ini kirim nilai akhir sama caranya, hampir sama dengan proses deskripsi tadi ya, hampir sama caranya. Ini nilai dikirim kepada admin ya, bukan ke kementerian ya, bukan ke Dapodik ya, tapi dikirim kepada admin untuk nantinya dapat dicetak seperti itu ya. Ya, angkanya hampir sama, pilih muatan pelajaran, pilih kelasnya, pilih muatan pelajarannya, lalu kirim nilai akhirnya. Yang lainnya juga sama, kirim nilai akhir ya, karena ini belum diisi jadi nggak bisa ya. Udah deh, hal-hal yang wajib sudah selesai dilaksanakan ya, tinggal melihat cek dan recheck hasil pengolahan nilai ya. Ini tuh lihat nilai terkirim, nilai apa yang sudah terkirim, PPKN sudah terkirim. Belum, kalau belum akan kosong seperti ini ya. Hasil pengolahan nilai untuk apa ya, untuk melihat, ngecek seperti ini. Oke, baiklah, itu adalah langkah-langkah penginputan ya. Nah, itu kita sudah belajar ada 5 langkah tadi, yaitu yang pertama adalah mengecek atau memeriksa KD, yang kedua adalah merencanakan penilaian, yang ketiga adalah menginput nilai baik lewat aplikasi maupun lewat format import ya. Lalu yang keempat adalah proses deskripsi siswa, dan yang kelima adalah kirim nilai akhir. Nah, itu yang dilakukan oleh guru. Nah, setelah ini ada langkah selanjutnya ya, yaitu pengerjaan aplikasi Rapor SD oleh wali kelas. Tentunya akan dijelaskan di video selanjutnya ya. Maka dari itu silahkan klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Jika suka dengan video ini, silahkan klik tombol like-nya ya. Dan jika ada kekurangan dari video ini, saya mohon maaf dan tuliskan saran di kolom komentar ya kalau ada kekurangan. Baiklah, sekian dari video ini. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.